sebenarnya penundaan sidang pleno itu sebenarnya korum, walaupun dikatakan oleh Dasko, Wakil Ketua DPR, bahwa korum tidak terjadi. Sebenarnya saya punya keyakinan bahwa Prabowo ada perintah untuk menghentikan semua ini demi menyelamatkan demokrasi. Muncul jiwa demokratisnya, Prabowo ingin menyelamatkan negeri ini dari rekayasa busuk politik dinasti Jokowi. Jokowi untuk rencananya kemungkinan ingin menjadikan Prabowo boneka walaupun dia presiden. Mudah-mudahan tanda rezim Jokowi dengan dinasti Jokowi tenggelam dan akan terbit rezim baru yang lebih terang. Selamat jalan Pak Jokowi, silakan pertanggungjawabkan apa yang pernah Anda lakukan selama 10 tahun. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Dari Pantai Pangandaran kita mencoba menerawang apa sebenarnya yang terjadi di Republik Indonesia 3 hari terakhir. Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan tentang persyaratan pilkada setelah Koalisi Indonesia Maju Plus seakan-akan ingin menguasai pilkada untuk menyingkirkan semua lawan-lawan politik yang kemungkinan bisa terjadi dengan merekayasa seluruh partai-partai politik untuk mendukung calon yang disiapkan oleh Kim Plus. Dan dimulai dari yang sangat mengagetkan adalah bergabungnya partai PKS, Kesejahteraan Sejahtera, Partai Keadilan Sejahtera mendukung dinasti Jokowi di Sumatera Utara, kemudian menyatakan juga akan mendukung dinasti Jokowi di Jawa Tengah dan mencabut surat keputusan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI. Dan ini mereka seakan-akan sudah akan bahkan di Jawa Barat itu menyepakati Deddy Mulyadi dan menggeser Ridwan Kamil ke Jakarta. Kemudian di Banten itu Atut yang mendapat suara keterpilihan sekitar 77% itu dikepung juga dengan calon lain, dan kemungkinan Atut yang menyebabkan Airin yang tidak bisa, sangat sulit maju. Dan dampak dari ketegangan merasa menang tersebut itu menyebabkan semangat Presiden Jokowi untuk mengendalikan negeri ini semakin naik, sehingga sepertinya apa yang terjadi sama Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar saat itu adalah bukan sekedar kasus, tapi saya pikir adalah pemaksaan agar calon yang diusulkan Partai Golkar di seluruh Indonesia itu sesuai dengan keinginan rezim Jokowi. Dan yang menariknya adalah bahwa di hari yang sampai dengan pilkada, pendaftaran pilkada 27 Juli itu secara mendadak langsung
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, sampai Nasdem seakan-akan dipaksa untuk melakukan juga kongres, muktamar dan musyawarah nasional untuk menyegarkan semua pengurus yang ada. Nah, kita tahu, akhirnya yang berhasil adalah Bahlil menjadi ketua umum Partai Golkar. Ini besok mulai PKB, dan kita lihat PKB juga menghadapi ancaman karena pada saat yang sama Ketua PBNU ketemu dengan Presiden dan membahas juga muktamar PKB 24-25 hari ini dan besok di Bali. Nah, kemudian PAN juga demikian, dan Nasdem 25 sampai 27. Jadi semua dirancang mendekati pilkada. Nah, semua skenario itu menjadi bubar pada saat MK memutuskan tentang persyaratan pilkada yang memungkinkan partai-partai lain yang suaranya hanya sekitar 7% bisa mencalonkan. Maka rekayasa besar untuk memunculkan kekuasaan Jokowi untuk seakan-akan ingin menjadikan Prabowo boneka dengan menguasai partai-partai lain bubar sedemikian rupa. Nah, muncul gerakan di DPR pada saat 20 Agustus menyatakan bahwa akan membuat merevisi atau membuat undang-undang baru pilkada, dan itu langsung diputuskan, seakan-akan diputuskan oleh balik hanya rapat beberapa jam. Kemudian itu bocor dan seluruh rakyat Indonesia mengetahui ada permainan yang sangat kasar dalam politik Indonesia yang hampir terjadi mengkudeta konstitusi. Dan apa yang terjadi adalah besoknya rencanakan pleno, seluruh tokoh-tokoh yang masih ingin menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan negeri ini dari cengkraman rezim dinasti Jokowi bersatu untuk turun ke jalan. Dan saya hadir sendiri di dua tempat, yaitu di Mahkamah Konstitusi dan di DPR. Bahkan kemarin di KPU, kita lihat bahwa seluruh tokoh-tokoh yang selama ini kita kenal sebagai orang Jokower, pro Jokowi, seperti Gunawan Muhammad, Yunarto Wijaya, kemudian tukang-tukang survei, banyak sekali tokoh berkumpul di Mahkamah Konstitusi dan menyuarakan agar negara ini harus diselamatkan dengan dua cara, adalah mengikuti Mahkamah Konstitusi dan menurunkan Joko Widodo. Nah, kemudian di Senayan itu seluruh mahasiswa turun, dan akhirnya saya yakin betul bahwa saya dapat informasi sebenarnya penundaan sidang pleno itu sebenarnya korum, walaupun dikatakan oleh Dasko, Wakil Ketua DPR, bahwa korum tidak terjadi. Sebenarnya saya punya keyakinan bahwa Prabowo ada perintah untuk menghentikan semua ini demi menyelamatkan demokrasi. Karena sangat tidak masuk akal bahwa tahu-tahu yang keluar menemui massa itu adalah Habibur Rahman, adalah tokoh Gerindra yang selama ini merasa bisa melakukan apa saja, dan Wakil Ketua DPR Dasko juga yang mengumumkan. Nah, sementara partai lain diam saja, artinya ini saya yakin betul bahwa muncul jiwa demokratisnya Prabowo ingin menyelamatkan negeri ini dari rekayasa busuk politik dinasti Jokowi untuk rencananya kemungkinan ingin menjadikan Prabowo boneka walaupun dia presiden. Karena dengan menguasai Golkar, PKS, Nasdem, kemudian PAN dan PKB, serta sudah menyerahkan dirinya PKS ke dinasti Jokowi, dia merasa bahwa DPR sudah dikuasai dan pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota akan dikuasai oleh Jokowi. Dan tangan Allah bekerja
rakyat semua bangkit untuk menyelamatkan negerinya, tokoh semua bangkit untuk menyelamatkan negerinya, dan bersatu untuk melawan keinginan busuk, politik busuk daripada Jokowi. Jadi saya yakin bahwa terjadi pertentangan betul-betul antara presiden saat ini Joko Widodo dengan presiden terpilih Prabowo Subianto, yang Prabowo ingin agar demokrasi terbuka. Akhirnya sekarang terbuka dan kita sambut pilkada akan terjadi, dan saya pikir hal yang sama menurut saya terjadi karena muncul kesombongan yang sangat besar oleh Bahlil Lahadalia di Partai Golkar yang dan menyebutkan bahwa ada istilah Raja Jawa, dan kita tahu semua yang dimaksud Raja Jawa adalah tujuannya adalah Jokowi, walaupun dia nggak disebutkan, karena dia menyatakan di pernyataannya dia menyatakan bahwa pemerintahan sekarang ini adalah kelanjutan dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan oleh Prabowo Gibran. Dan dia langsung menyatakan saat itu bahwa hati-hati kalau Raja Jawa ini marah bisa bahaya. Itu jadi kita tahu persis yang dimaksud Bahlil Raja Jawa adalah Jokowi. Jadi jangan ada yang menafsirkan seakan-akan Raja Jawa adalah Sultan. Bukan. Yang dimaksud Bahlil adalah Jokowi. Nah, itu adalah nada ancaman dan pemecah belah bangsa, dan menurut saya ini betul-betul negeri ini diselamatkan karena kerakusan dan ketidakwarasan para tokoh politik yang sudah menganggap rakyat sudah bisa disogok. Karena hampir 10 tahun Presiden Jokowi berhasil menakbukkan rakyat dengan menyogok rakyat, dengan membeli partai-partai, dengan memenjarakan para tokoh partai politik yang punya kasus, sehingga memaksa mereka untuk tunduk pada keinginan Jokowi. Dan saya pikir ke depan tidak ada yang lain bahwa memang rezim Jokowi, dinasti Jokowi harus diminta pertanggungjawaban. Saya ulangi pernyataan saya bahwa kita hampir 10 tahun hanya habiskan energi bangsa ini untuk mengikuti keinginan rezim Jokowi dan menghabiskan anggaran ribuan triliun hanya untuk mencapai ambisi dinasti Jokowi menguasai negeri ini. Kita masih ingat bagaimana Gibran dipaksakan oleh pamannya menjadi calon wakil presiden, dan kemarin memaksakan lagi Kaisang untuk menjadi calon gubernur walaupun umurnya tidak cukup. Di saat yang sama kita tahu bahwa putra dia bermewah-mewah di mana-mana, berangkat ke Amerika dengan pakai jet pribadi, dan itu betul-betul ini negara ini diselamatkan. Dan tidak bisa kita biarkan bahwa ada satu keluarga yang ingin menghancurkan negeri dan kita diamkan begitu saja. Ini menurut saya rakyat tidak akan diam dan akan meminta pertanggungjawaban. Dan saya mengingatkan, jangan main-main, rakyat sekarang masih diam dan hampir seluruh Indonesia suaranya sama adalah singkirkan dan minta pertanggungjawaban dinasti Jokowi terhadap kerusakan yang dibikin selama 10 tahun. Oke, dari Pantai Pangandaran saya mencoba melihat agenda-agenda berikutnya agar siapapun yang pernah berbuat untuk kepentingan dirinya dengan memanfaatkan kekuasaan, dia harus bertanggung jawab. Ini sebentar lagi matahari terbenam. Mudah-mudahan tanda rezim Jokowi dengan dinasti Jokowi tenggelam dan akan terbit rezim baru yang lebih terang. Selamat jalan Pak Jokowi, silakan pertanggungjawabkan apa yang pernah Anda lakukan selama 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.